Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer ya? Tentu saja sekarang sedang mengikuti ya tahapan untuk seleksi CASN atau calon ASN ya, baik PNS maupun P3K. Tentu saja tahapan-tahapan sudah diikuti ya. Tahapan awal sudah mengikuti seleksi administrasi. Nah, setelah adanya pengumuman itu, tentu Bapak Ibu sahabat honorer ada yang tidak lolos ya, tidak lulus administrasi. Nah, untuk itu mari kita simak ya apa yang disampaikan oleh Menpan RB, di mana 495.265 pelamar P3K 2023 gagal lolos seleksi administrasi. Menpan RB tawarkan solusi ini. Nah, ini solusi untuk para pelamar P3K 2023 yang gagal lulus atau gagal lolos seleksi administrasi yang jumlahnya sekitar 495.265. Ini ada solusi ya, jangan pesimis. Nah, seperti apa solusi dari Menpan RB? Mari kita simak bersama. Lengkong ayobandung.com. Menpan RB Abdullah Aswar Anas menyoroti data hasil verifikasi berkas CPNS dan P3K 2023 yang memperlihatkan 495.265 pelamar tidak lolos atau tidak lulus ya seleksi administrasi. Nah, ini disayangkan ya, ada sekitar 495.000 ya pelamar P3K ini tidak lolos seleksi administrasi. Nah, seperti apa solusinya? Mari kita ikuti ya, simak video ini sampai selesai. Adapun menurut laporan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), beberapa penyebab dari pelamar P3K yang tidak lolos seleksi awal ini adalah surat pengalaman kerja kurang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini rata-rata karena surat pengalaman kerja itu kurang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi waktu bekerja ya, waktu honorer itu di instansi A, tetapi melamarnya ini di bagian yang berbeda ya dengan yang selama ini untuk bekerja. Sebab lain dari tidak lolosnya para pelamar P3K tersebut yakni surat keterangan kerja yang menerangkan masa kerja serta kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan diambil. Nah, ini jadi surat keterangan kerja, kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan diambil atau dicapai ya, akan diteskan, diikuti seleksinya. Nah, kemudian dengan adanya hal tersebut ya, dengan adanya banyaknya ini ya, P3K yang tidak lolos administrasi, maka berkenan dengan hal tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi turut memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, pendaftaran ASN tahun 2023 diprioritaskan 80% dari pelamar tenaga honorer yang mengisi formasi P3K 2023. Sedangkan untuk CPNS hanya mendapatkan jatah 20% dari jumlah total 572.496 kuota formasi yang disediakan oleh Menpan RB.
Maka dengan kata lain, kuota untuk pendaftaran P3K 2023 lebih banyak untuk tahun ini. Selanjutnya berdasarkan hasil pendataan BKN, jumlah para tenaga honorer yang telah masuk di database mencakup lebih dari 2,3 juta honorer ya di seluruh Indonesia. Tentunya angka tersebut tidak sebanding dengan jumlah kuota formasi CPNS dan P3K 2023 yang dibuka tahun ini. Nah, yang terdata itu 2,3 juta ya, 2,3 juta ini yang didata para honorernya. Tetapi formasinya jauh lebih sedikit ya. Oleh karena itu, para tenaga honorer yang telah masuk dalam database tersebut sedang berharap untuk memiliki peluang besar diangkat menjadi pegawai ASN. Tak hanya itu, para tenaga honorer yang sudah berusaha namun tidak lolos administrasi P3K 2023 ini juga turut mengharapkan adanya solusi dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Adapun hasil tersebut belum final dari tahapan seleksi berkas pendaftaran P3K 2023, akan tetapi para pelamar tetap merasa khawatir. Batas akhir proses verifikasi persyaratan perkara, maksudnya persyaratan pelamar ya, P3K 2023 ini berakhir pada tanggal 18 Oktober 2023 oleh BKN. Kemudian Azwar Anas telah menawarkan solusi. Nah ini ya, tawaran solusi untuk yang tidak lolos administrasi. Azwar Anas telah menawarkan solusi dari persoalan ini, yakni dengan pengangkatan ASN part-time bagi para tenaga honorer jika tidak bisa melanjutkan tahapan seleksi CPNS dan P3K 2023 yang full time ya. Nah jadi ada penawaran bila tidak masuk seleksi CPNS atau P3K 2023 atau P3K full time, maka para pelamar yang tidak lolos administrasi P3K 2023 berpeluang untuk bisa diangkat menjadi ASN melalui skema tersebut oleh Menpan RB. Jadi yang tidak lolos ini ditawarkan ada namanya ASN P3K part-time atau paruh waktu. Solusi berupa P3K part-time diharapkan menjadi solusi inovatif untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer sekarang ini yang tengah dibahas oleh Menpan RB bersama DPR BKN ya. Nah, demikian informasi tentang solusi dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas untuk 495.265 pelamar P3K yang tidak lolos administrasi. Nah demikian ya Bapak Ibu sahabat honorer, jangan khawatir ya dengan tidak lolosnya di seleksi administrasi baik CPNS maupun P3K 2023 ini. Ada penawaran bisa mengikuti ya, bisa langsung mengikuti P3K part-time atau paruh waktu ya. Nah untuk penjelasan mengenai P3K part-time atau paruh waktu sudah disampaikan ya di video sebelumnya di channel Prayitno Berbagi maupun di channel Up to Date Mas Guru. Ya, semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan ketenangan ya. Bapak Ibu sahabat honorer, silakan pantau terus ya, ikuti informasi-informasi mengenai P3K maupun CPNS ya di channel Prayitno Berbagi dan Up to Date Mas Guru. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke grup-grup WA lainnya. Sampai jumpa kembali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.